Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Teknologi Pendidikan akan menjelaskan dengan judul Kawasan Pengembangan Teknologi Pendidikan. Di dalam kelompok saya yang ada beranggotakan 3 orang. Siapa saja di antaranya? Yang pertama, saya Mirza Gulam Yogi Winata. Yang kedua, Afifah Eka Putri. Yang ketiga, Muhammad Qaurizat. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran dalam kawasan pengembangan teknologi pendidikan. Di dalam teknologi pendidikan itu ada berbagai media pembelajaran. Salah satu yang saya ambil yaitu ada 2 jenis media pembelajaran, yaitu media cetak dan media audiovisual. Nah, media cetak merupakan media yang dicetak secara nyata. Salah satunya yaitu buku, poster, modul pembelajaran, lembar kerja atau LKS, artikel atau makalah, surat kabar atau koran, dan poster. Di dalam media audiovisual juga ada audiovisual murni, salah satunya yaitu kaset, film. Yang kedua, audiovisual yang tidak murni yaitu seperti film bingkai suara. Di dalam sini saya akan menjelaskan tentang media cetak. Yang pertama, buku. Buku merupakan panduan belajar di dalam anak-anak khusus dirancang dengan mata pembelajaran dan mata kuliah yang diampu peserta didik dalam suatu universitas dan sekolah untuk menunjang pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, modul pembelajaran merupakan satuan kecil dari suatu pembelajaran yang dapat beroperasi mandiri, artinya pelaksanaan pembelajaran dengan metode yang mudah dipahami oleh siswa dapat berjalan tanpa kehadiran peserta pendidik. Yang ketiga, lembar kerja atau LKS merupakan bahan pembelajaran cetak yang memuat rangkaian tugas petunjuk belajar dan prosedur penyelesaiannya. Nah, LKS di sini dijelaskan yaitu lembar pembelajaran yang isinya berbagai muat tugas-tugas, baik tugas pilihan ganda maupun tugas pengisian. Di sini tujuannya itu untuk mengasah pola pikir peserta didik untuk sejauh mana mencapai suatu ilmu dalam menimba ilmu di sekolah. Yang keempat selanjutnya yaitu artikel atau bisa disebut dengan makalah. Ya, ini makalah itu suatu karya ilmiah yang dibuat oleh peserta didik maupun mahasiswa. Kalau teknologi berbasis komputer. Sebelum kita mengenal dan membahas pengembangan media pembelajaran berbasis komputer, perlu kita sadari dan ketahui bahwa media merupakan alat yang salah satu tersedia untuk mempermudah suatu pekerjaan. Ada juga beberapa pendapat, yaitu salah satunya media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Ada beberapa media pembelajaran dalam berbasis komputer, yaitu yang pertama internet. Internet sangat dibutuhkan dalam media pembelajaran pada pandemi saat ini. Sangat memudahkan untuk menghindari dari berbagai mudarat dan lain-lain.
Yang kedua, email. Email dalam media pembelajaran ini juga efektif dalam dunia pendidikan, apalagi dalam mengirim tugas. Itu lebih cepat dan mudah dalam mengirim tugas karena ini menggunakan metode-metode gambar, video, dan tulisan dengan kualitas yang sangat bagus, apalagi dalam pandemi saat ini. Yang kedua adalah jaringan. Jaringan pembelajaran ini bisa digunakan untuk media pembelajaran bagi murid-murid pada masa pandemik. Dalam manfaatnya, komputer dihubungkan dengan menggunakan sistem komunikasi seperti email, pesan, WhatsApp, Google Classroom, via Zoom, dan lain-lain. Daripada semua itu tadi, prinsip-prinsip berbasis komputer itu lebih aktif. Aktif bagaimana? Yaitu meningkatkan siswa dapat terlibat aktif oleh proses belajar dan yang efisien. Yang kedua, konstruktif, yaitu meningkatkan siswa dapat menghubungkan ide-ide baru ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna dan inovasi dalam belajar. Yang ketiga, anuistik, guna siswa dapat aktif dan antusias berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam belajar pengetahuan. Yang keempat, kolaboratif, yaitu meningkatkan siswa yang suatu kelompok atau komunitas yang antara anggota dan memberikan masukan sesama anggota. Yang kelima, diakolis, meningkatkan proses belajar. Ilhad merupakan proses sosial dan dialogis di mana siswa memperoleh keuntungan dari proses komunikasi tersebut. Manfaat dari pengembangan media pembelajaran berbasis komputer yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah teknologi terpadu. Teknologi terpadu merupakan suatu cara untuk membuat serta dapat menyampaikan materi melalui berbagai jenis media yang dikendalikan oleh sistem komputer. Mayoritas orang mempercayai teknik pembelajaran dengan melibatkan dari berbagai jenis media yang berada di bawah kendali sebuah komputer justru yang paling rumit. Padahal, dengan bantuan sistem komputer ini akan mempermudah dalam penyampaian pembelajaran yang lebih bervariasi dan menarik. Komponen perangkat keras dengan teknologi terpadu ini menggunakan komputer yang memiliki kemampuan sangat tinggi disertai memori yang cukup ruang, sehingga dapat mengakses secara acak, banyak, dan cepat, dan sebuah monitor warna yang memiliki resolusi tinggi. Dalam komputer dengan kapasitas memori yang besar, dapat menyediakan alat memutar video maupun musik. Monitor beresolusi tinggi dengan baik jaringan koneksi secara lancar, sehingga dapat membantu terlaksananya pemanfaatan penggunaan teknologi terpadu ini. Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang dapat dilihat dari pembelajaran akibat penggunaan teknologi terpadu. Yang pertama, di samping penggunaannya secara linier juga dapat digunakan secara acak. Yang kedua, tidak hanya dapat digunakan sesuai dengan yang sudah dirancang saja, namun bisa digunakan sesuai keadaan si pembelajarnya. Yang ketiga, penyajian gagasan secara realistik berdasarkan lingkup pengalaman dalam pembelajaran. Yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip ilmu kognitif dan konstruktif dalam mengembangkan dan memanfaatkan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah bahan belajar merujuk pada interaktivitas pembelajar yang tinggi.